Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika part kedua dari buku progres tryout keempat proses intent tahun ajaran 2025 tahun 2026 yang mana baru saja dirilis kemarin-kemarin ya. Dan tanpa berlama-lama silahkan siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal pertama. Lantai suatu gedung penyimpanan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6,5 meter dan 6 meter akan dipasang ubin berukuran 60 cm dikali 60 cm. Satu lusin ubin diketahui dengan harga 540.000 per lusin ya, dan tidak dapat dibeli satuan. Diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menutupi 3 meter persegi lantai dengan ubin adalah 10 menit. Berarti kalau kita cek informasinya, yang pertama, bentuk lantainya itu akan berukuran 6,5 meter dikali dengan 6 meter ya. Ini untuk lantai, luas lantai. Kemudian sementara untuk luas ubinnya itu berukuran 0,6 meter dikali dengan 0,6 meter ya. Kita buat ke meter. Kemudian ada harganya, harga per lusinnya kita punya 540.000 dan tidak boleh dijual satuan. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan pengerjaannya. Itu sebanyak 3 meter persegi per 10 menit katanya. Gitu. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh adalah, oke, berarti kalau mencari yang tidak utuh, otomatis kita cek dulu untuk lebarnya tuh bagaimana, utuh atau tidak. Yang pertama, cek lebarnya. Lebarnya itu kan untuk si lantainya tuh 6 meter dibagi dengan untuk ubinnya 0,6. Kalau kita bagi nih hasilnya 10 meter, berarti tak bersisa ya. Kemudian kalau untuk yang panjangnya itu sama dengan 6,5 meter dibagi 0,6, maka nilainya sama dengan 10,8 sekian ya. Gitu. Maka otomatis kita butuh 10 ubin utuh ya. Nah, sehingga sisa panjangnya, sisa untuk sisi panjangnya itu adalah 6,5 dikurangi dengan 10 ubin yang utuh dikali dengan ukuran ubinnya itu 0,6, sehingga 6,5 dikurangi dengan 6 sama dengan 0,5 ya untuk yang panjangnya. Tinggal kita hitung luas sisanya. Untuk mencari hitung luas sisa atau ubin yang tidak utuh ya sama saja dengan menghitung sisa panjang dengan sisa lebar ya. Sisa panjangnya itu sebanyak 0,5 dan sisa lebarnya kan ya memanjang aja, berarti dikali 6. Karena memanjang aja melebar saya sebanyak 6 meter, maka otomatis akan sama aja 0,5 kali 6 sama dengan 3 meter teman-teman, persegi. Ini tadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Lanjut di nomor yang 14, biaya minimal untuk membeli ubin yang dapat menutupi seluruh lantai. Oke. Berarti untuk mencari soal nomor 14 ini kita butuh luas total terlebih dahulu. Luas total lantai ya, berarti otomatis 6,5 kita kalikan dengan 6, maka ini sama dengan 39 meter persegi ya. Kemudian luas ubinnya sama dengan 0,6 dikali 0,6, otomatis sama dengan 0,36 meter persegi. Nah, kalau ingin menghitung jumlah biaya otomatis butuh jumlah ubinnya. Jumlah ubinnya akan sama dengan 39 dibagi 0,36 teman-teman.
which is nilainya sama dengan 108,33 sekian ya. Sehingga kita coba bulatkan, berarti jumlah ubinnya kita butuh sebanyak 109 ya. Nah, 109 satuan, tapi karena kita butuhnya itu per lusin, maka tinggal kita hitung jumlah lusinnya ya. Ada berapa lusin kalau 109 itu? Maka tinggal 109 dibagi dengan 1 lusin itu 12. 109 bagi 12 ya 9,8 ya. 9,08. Kita bulatkan ya, karena kita nggak mungkin belinya kurang dari itu, maka kita belinya harus lebih dari itu. Maka kita beli sebanyak 10 lusin ubin. Karena kita butuh 10 lusin ubin, maka kita bisa cari biayanya. Berarti biayanya sama dengan 10 dikali 540.000 teman-teman ya. Maka nilai sama dengan 5.400.000 rupiah. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Begitu. Kemudian nomor 15, total waktu yang dibutuhkan untuk memasang ubin pada seluruh bagian lantai adalah titik-titik dalam menit. Oke. Kalau dalam soal waktunya itu kita membutuhkan sebanyak 10 menit ya. 3 meter persegi untuk 10 menit. Sehingga kita bisa cari. Yang pertama kita tahu total luasnya itu sama dengan 39 ya. Total luas sama dengan 39. Maka kita bisa cari tuh waktunya. Waktunya itu berarti sama dengan 39 dibagi dengan 3 meter persegi dikali 10 menit teman-teman. Maka 39 bagi 3 itu 13 dikali 10. Maka sama dengan 130 menit. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jika ukuran ubin diganti, manakah ukuran berikut yang dapat menutup lantai tanpa melakukan pemotongan ubin? Yang pertama, ukuran ubinnya digunakan adalah 30 kali 30. Otomatis berarti kita coba untuk langsung cek saja ya teman-teman ya. Yang pertama, katanya 30 kali 30. Kan kita tahu bahwa lebarnya itu, lebar lantai itu kan 600 ya. Berarti 600 dibagi dengan 30. Maka sama dengan 20. Ini berarti tidak ada pemotongan. Kemudian untuk yang panjangnya kan 650 ya, dibagi 30. Maka sama saja dengan 21,16 ya. Ini berarti tidak utuh, artinya akan ada pemotongan. Ini salah, tidak mungkin. Kemudian kita lanjut yang bagian kedua, yaitu berarti untuk lebarnya saya simbolkan lebar aja ya, berarti sama dengan 600 dibagi 40 sama dengan 15 ya, ini bisa. Kemudian untuk panjangnya 600 dibagi 650 dibagi 40 itu sama dengan 16,25 ya, berarti ini juga salah lagi. Untuk yang bagian ketiga, ini lebarnya berarti 600 kita bagi dengan 50, ini berarti bisa ya, yaitu 12. Kemudian yang panjangnya 650 dibagi 50, ini bisa juga, yaitu 13. Sehingga untuk pernyataan ketiga itu mungkin untuk bisa dilakukan, sehingga jawaban yang tepat adalah tidak mungkin, dan mungkin. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Reva berencana membuat sebuah kap lampu dari bahan-bahan yang ada di rumah. Reva membuat kerangkanya dengan bahan-bahan kawat, penutupnya dengan kain yang sudah tidak dipakai. Reva berpikir bentuk kap lampu tersebut merupakan limas yang dipotong sejajar alas. Kemudian dia menggambar rancangan kap lampu sebagai berikut. Kap lampu yang dibuatnya seperti gambar bagian 2 sesuai dengan model kap lampu yang diinginkan. Oke, berarti kita coba analisa terlebih dahulu keinginan soal itu apa. Yang pertama adalah volume cup yang dibuat oleh ini dibuat si Reva itu berapa gitu. Oke, untuk mencari volume itu berarti kita butuh volume limas besar ya. Dan volume limas kecil.
gitu. Nah, untuk mencari volume limas besar dan limas kecil, otomatis kita butuh tinggi, ya. Kemudian mungkin kita bikin dulu ya bentuk limasnya seperti apa. Saya buatkan terlebih dahulu. Oke, baik, sudah saya buatkan. Di sini saya punya limas yang besar. Kemudian berarti di sini si panjang AB itu sama dengan 36 ya. AB-nya 36, ini juga 36. Kemudian dari titik T ke E itu panjangnya 10, E ke A-nya 20. Otomatis kalau kita gabung, itu panjangnya akan sama dengan 30 ya. Gitu. Kemudian saya coba buatkan yang kecil ya di sini ya, yang kecilnya untuk si limasnya. Nah, gitu. Kurang lebih begini ya. Berarti ini E, ini F, dan ini GH. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mencari volumenya. Tapi yang perlu kita cari itu tingginya terlebih dahulu, teman-teman ya. Yang pertama berarti kita tarik sebuah garis dari titik T ke titik bagian bawah sini, yang mana dia merupakan tinggi, yang pasti siku-siku dengan alasnya. Dan kita tarik garis dari titik sini ke pusat ini ke titik C misalkan ya. Nah, misalkan ini adalah O. Jadi kita cari dulu panjang O-nya. Untuk mencari panjang T ke O itu kita gunakan Pitagoras, yaitu berarti TC kuadrat dikurangi dengan OC kuadrat ya. Berarti kita akarkan. TC-nya sama dengan 30 kuadrat. Kemudian OC-nya kita cari dulu. Untuk mencari OC-nya kita gunakan, ini kan persegi ya, otomatis AC itu adalah diagonalnya. AC itu diagonal. Kalau diagonal otomatis nilai sama dengan 36 akar 2. Karena si OC itu di tengah-tengah, setengahnya dari AC, maka ini nilainya sama dengan 18 akar 2, teman-teman. Sehingga kita bisa langsung hitung di sini 18 akar 2 dikuadratkan. Gitu ya. Maka tinggal kita hitung, berarti sini 900, kemudian 18 dikali 2, 18 pangkat 2 itu 324, kali 2 berarti 648. Kita kurangi jadi 252 ya. Akar 252 itu sama saja 36 dikali 7. Atau akar 36 itu berarti 6 akar 7. Berarti TO-nya atau tingginya adalah 6 akar 7. Gitu teman-teman. Berarti untuk mencari volume limas besar udah dapat nih. Rumus limas itu kan sepertiga dari luas alas. Alasnya 36 kali 36 atau 36 kuadrat dikali dengan 6 akar 7. Gitu. Sekarang kita coba cari untuk volume limas yang kecilnya. Untuk limas yang kecilnya, kita tahu bahwa bahwa si limas kecil itu kan, kalau kita tengok yang di sebelah atas ini kan bentuknya pasti sama dengan, maksudnya sebangun dengan si limas yang besar itu kan. Sehingga kita bisa bandingkan tuh antara panjang EF itu kita bisa bandingkan dengan AB, dan panjang dari TE itu kita bisa bandingkan dengan panjang TA. Gitu teman-teman ya. EF-nya kita belum tahu, AB-nya itu 36, TE-nya T ke E itu 10, otomatis ini 10, TA-nya sama dengan 3 kalinya itu 30. Maka tinggal kita bisa hitung EF sama dengan 10 bagi 30 kan sepertiga, dikali 36, otomatis EF-nya sama dengan 36 bagi 3, 12 ya. Berarti di sini 12 nih, di sini 12. Maka tinggal kita bisa cari lagi untuk tinggi dari si limas kecil tersebut. Maka kalau kita hubungkan, maka jadi nanti bentuknya tuh kurang lebih segitiga lagi ya, segitiga lagi, yang sisi miringnya sama dengan 10. Kemudian kalau kita tarik gambar ke sini kayak gini nih. Nah, gitu. Misalkan ini T dan P, tarik T ke P-nya, ini berarti G. G ke T-nya 10, P ke G-nya, P ke G itu nilai setengah dari PG itu setengah dari apa ini, berarti FGH, EG, setengah dari EG teman-teman. Dan EG itu diagonal dari si perseginya, maka setengah dari 12 akar 2. Maka ini sama dengan 6 akar 2 ya. Kalau sudah berarti kita tulis di sini PG-nya berarti 6 akar 2.
tinggal kita cari nilai TP-nya sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 akar 2 dikuadratkan. Maka 10 kuadrat itu 100. Di sini 6 akar 2 pangkat 2 itu berarti 72 ya, 36 kali 2. Ini sama dengan 28. Akar 28 itu 2 akar 7 teman-teman. Maka tinggal kita bisa substitusikan lagi ke sini, berarti ini sepertiga dikali 12 pangkat 2 sama dikali dengan 2 akar 7. Tinggal kita hitung, berarti sepertiga dikali 36 pangkat 2 itu 1296 ya, berarti sepertiga dikali 1296 dikali 6 akar 7. Ini saya pindahin ke bawah ya biar bisa kita hitung lagi. Maka hasilnya adalah 2592 akar 7 ya teman-teman ya. Karena di sini kan 6 bagi 2, 6 bagi 3 itu 2. 2 dikali 1296 yaitu 2592. Oke, kalau sudah tinggal kita cari yang kecil yang berarti sepertiga dari 144 dikali 2 akar 7. Maka nilainya sama dengan 96 akar 7 ya. Nah, dari situ tinggal kita eliminasi. Berarti 2597 volume cupnya itu 2597 92 maksudnya 2592 akar 7 dikurangi 96 akar 7. Berarti nilai sama dengan 2496 ya akar 7. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Begitu ya. Kita lanjutkan nomor 18. Panjang kawat yang diperlukan Reva adalah 136. Berarti untuk mencari panjang kawatnya, kalau kawat kan berarti kita jumlahkan semuanya teman-teman ya. Jumlahkan semuanya, apakah betul hasilnya segitu. Yang pertama kan kalau misalkan bentuknya seperti ini, otomatis sisi yang bernilai 36 itu ada 4, yang memiliki panjang 20 juga ada 4, yang memiliki panjang 12 juga ada 4 ya. Berarti kita tinggal hitung aja. Untuk pernyataan yang pertama itu berarti 4 dikali 36 ditambah 4 dikali 12 tambah 4 kali 20 ya. Berarti di sini 4 kali 36, 4 kali 12, 4 kali 20, 272 ya. 272 berarti ini salah. Kemudian luas kap lampu yang tidak tertutup kain. Untuk yang tidak tertutup kain, itu kan otomatis bagian bawah dan bagian atas ya. Karena kan kalau lihat gambarnya kan bentuknya kayak gini, berarti yang atas dan bagian bawah itu tidak akan tertutup kain. Sehingga kita bisa tambahkan tuh antara luas bawah sama luas atas. Berarti kan bentuknya persegi panjang ya. Jadi otomatis 36 dipangkatkan 2 ditambah 12 pangkat 2. Ini berarti 1296 ditambah 144. Maka sama dengan 1440 teman-teman ya. Berarti ini betul. Kemudian potongan kain yang digunakan untuk menutup kap lampu berbentuk trapesium siku-siku. Ini bukan siku-siku karena ini ya 36, ini 36, ini 12, ini 20, ini 20, ini dan 36, ini 12. Otomatis panjang sini dan sini kan sama, maka dia bukan trapesium siku-siku, tapi merupakan trapesium sama kaki ya. Berarti ini salah. Sehingga jawaban yang tepat itu salah ya, berarti C. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Luas kain yang diperlukan Reva untuk membuat kap lampu tersebut adalah cm persegi. Oke, berarti untuk mencari bentuk luas kainnya, maka kain yang akan dibentuk itu kan membentuk sebuah trapesium ya, trapesium sama kaki. Maka kita coba gambarkan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih kayak gini ya gambarnya. Untuk kainnya, yang pertama di atasnya 12, di bawahnya 36 ya. Otomatis di sini sampingnya 20. Otomatis kalau kita tarik sebuah garis ke sini, maka ini juga pasti 12. 12 bagi 3, otomatis ini 12, sini 12. Nah, teman-teman harus ingat dalam Pitagoras, ini kan siku-siku ya. Otomatis kalau ada 20, 12 satu laginya pasti 16, betul. Maka tinggal kita cari luas trapesiumnya. Rumus trapesium itu sisi sejajar ya 12 tambah 36 dibagi 2 dikali dengan tingginya 16.
Maka 12 tambah 36, 48 dibagi 2 dikali 16. Ini berarti 24 dikali 16 sama dengan 384 ya. Loh, nggak ada, tenang, karena kan di sini hanya baru satu sisi, sementara ada 4 sisi, maka luas totalnya atau luas kainnya itu sama dengan 4 dikali dengan 384. Berarti ini 16, kemudian 3, 43 tambah 3, 15. 4 kali 3 tambah 3, 15. 15, 36 ya. Berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kita lanjut di nomor yang 20 terakhir, yaitu diminta untuk mencari pengeluaran Reva jika harga satu kaleng catnya adalah 20.000. Kita tahu luas dari yang akan dicat itu 1536 yang tadi kita hitung 1536. Kemudian ukuran luas untuk catnya itu sama dengan 50, berarti kita bagi nih 1536 bagi 50. Maka nilainya sama dengan 30,72. Nah, kalau 30,72 kita jangan bulatkannya ke bawah, tapi bulatkannya ke atas, maka jadinya itu 31. Kenapa? Kalau kita bulatkan ke bawah pasti akan ada sisa yang tidak dicat, yang ini. Sehingga kalau kita bulatkannya ke atas nanti kecat semua, meskipun akan ada lebihan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, secara aturan jadi tidak menyalahi. Jadi tinggal kita hitung 31, kita bulatkan ke 31 ya. Nih, 31-nya kita kalikan dengan 20.000. Maka ini berarti 620.000 ya. Gitu teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya tadi suaranya kurang jelas karena sedang tidak enak badan. Mohon doanya agar cepat disehatkan dan dukung juga channel ini terus berkembang dan menemani teman-teman untuk persiapan SNBT tahun 2026 nanti. Dan tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.